Halo, berjumpa lagi dengan channel kami Gavesa Elektronik. Kali ini mari kita coba intip dalemannya Power Crown iTech 8000. Ini kebetulan di bengkel kami melakukan servis power ini. Power ini termasuk power kelas D. Kalau untuk Crown ini power dengan BCA system. Nanti teman-teman bisa download di situsnya Crown untuk penjelasan secara detail cara kerja power ini. Ini yang pertama, ini core induktornya. Core induktornya pakai mikrometal ori. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini bawahnya juga ada. Nah, ini core-nya atau induktornya LPF ini di seri. Jadi ini sama bawahnya ini di seri, atas sama bawahnya di seri semua. Untuk mendapatkan nilai induktansi yang pas dengan daya yang tinggi atau ampere yang tinggi. Jadi core ini mampu dilalui daya tinggi. Ini untuk LPF-nya, untuk MOSFET-nya. MOSFET-nya pakai kecil-kecil. Seri FGA 17N50. Jadi ini rel negatif pakai 4 biji, rel positif juga pakai 4 biji. Nah, ini untuk rangkaian driver kit-nya. Coba kita lepas. Ini driver kit untuk powernya. Untuk IC driver kit-nya menggunakan IR2117. Pakai IR2117. Nah, ini untuk output IR ini dimasukkan ke totem pole. Jadi ini setiap satu MOSFET satu totem pole. Nah, ini untuk low side, ini untuk high side. Yang ini sama saja, isinya sama. Ini bagian input stack dan PWM. Jadi ini enak, ada soket-soket slot seperti ini, bisa dilepas. Ini untuk op-amp-nya ya op-amp pasaran, pakai TL074. Dan komparator adalah untuk protektor. Ini op-amp-nya juga ada ini MC33079. Nah, ini untuk komparator powernya pakai LM361. Ini modul untuk PWM dan stick input. Ini yang sebelah sama saja. Kita pasang lagi. Kemudian kita tengok ke bagian DSP. Ini penampakan DSP-nya. Nah, ini untuk sekelasnya 2 input 2 output. Ini spek komponennya bagus sekali.
Ini RAM-nya ada 1 2 3 4. DSP-nya ini menggunakan SHARC. Untuk DAC-nya maka Cirrus Logic. DAC-nya, DC-nya juga Cirrus Logic. Nah, ini untuk koneksi ke settingan komputer memakai kabel LAN. Nah, ini yang menarik. Ini ada clock oscillator. Clock oscillator ini berfungsi untuk mensinkronasi power. Jadi power channel A sama B ini disinkronasi oleh ini clock pakai kristal. Jadi untuk frekuensi dan fasenya antara channel A dan B dipastikan sama. Nah, untuk ini clock juga untuk mensinkronasi power supply-nya ini. Jadi power supply utama juga di clock dari ini sinkronasinya. Untuk Vout juga. Sekarang kita lihat untuk power supply-nya. Ini untuk Vout. Jadi sebelum tegangan utama ini on, ini sudah ada standby untuk menyuplai semua prosesor. Jadi ini CT15 05 volt 03,3 ini suplainya dari sini. Jadi ini sebelum powernya on, ini prosesor semua ini harus sudah on. Setelah tombol power ini dinyalakan, nanti power supply utama baru on. Jadi saat listrik AC dicolok, ini power supply ini langsung on. Tapi di belakang ini ada power untuk MCB. Nah, ini kan MCB. Kalau ini dimatikan, untuk Vout ini juga mati. Nah, ini power supply-nya full breed passive. Jadi ini regulasinya dengan melakukan penggeseran fase. Nanti teman-teman coba lihat itu di webnya Kron ada. Download untuk iTech 8000 servis manual. Di sana ada penjelasan tentang power supply ini bekerjanya gimana. Nah, ini modul untuk power supply-nya, power supply utama. Ini kebetulan ada dua yang kita servis, yang satu belum selesai. Ini saya lepas. Ini untuk osilator switchingnya menggunakan ini SG 3525. Ini SG 3525-nya digunakan untuk mengontrol ini modul full breed-nya. Jadi ini di modul ini yang melakukan penggeseran fase untuk power supply utama ini. Jadi ini controller osilatornya pakai SG biasa itu kan outputnya cuman 2. Jadi output 1 sama 2 itu saling berbalik fase. Nanti diumpankan ke driver gate ini. Ini driver gate untuk full breed-nya. Jadi di sini nanti dilakukan penggeseran fasanya. Ini dilakukan di sini. Jadi kalau SG-nya ini saat minim dati cycle, di sini fasenya
antara modul ini dan satunya. Nah, ini yang satu belum saya lepas. Jadi ini satu modul ini untuk satu driver MOSFET untuk satu HB. Jadi ini sudah terdiri high side sama low side. Jadi yang menggeser fase itu di modul ini. Oh ya, power supply-nya ini CT 215 volt kalau tidak salah ini. Jadi power ini voltasenya CT 215 volt. Nanti di lain kesempatan coba kita load power ini keluar berapa watt. Soalnya kalau untuk standar ini, kalau ada modul ini digitalnya ini tidak bisa di input sine wave. Kalau di input sine wave selalu limit di 15 volt AC outputnya. Jadi nanti kita coba langsung dari imbalan kita tambah volume analog. Nanti coba kita loop. Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya.